Oke, jumpa lagi teman-teman di episode TFH, edisi hari Rabu 7 Juli 2021. Masih kali ini bersama saya dengan sharing testimoni dari Warrior KF ya, non-nakes yang sudah menerapkan ketofastosis lifestyle ya. Narasumber kita malam ini seorang warrior yang cukup terkenal mungkin ya, kalau dibilang seleb ya, boleh, dari Surabaya ya, dari Mbak Anasari. Halo malam Mbak Anasari. Halo malam, assalamualaikum semuanya. Jangan Kayaknya nggak pakai selebnya deh. selebnya, soalnya nanti. banyak jamrian. Ya kan cukup fenomenal soalnya. Aku masih ingat waktu Mbak Ana sharing testimoni remisi dari CA ya. Waktu itu di share di Facebook, wow itu luar biasa. Dan sempat Mbak Ana juga ngisi di SFH, Seminar from Home. Nanti bisa dilihat di YouTube-ku ya, di playlist Seminar from Home ada Mbak Ana Sari. Sempat juga beliau bercerita lika-likunya waktu dulu berusaha remisi dari kanker ya. Tapi apa yang membuat episode TFH kali ini berbeda ya kan? Tentunya kita mau explore lebih jauh ya kan? Explore lebih jauh karena waktu seminar kan Mbak Ana sharing presentasi, tapi kali ini kita akan jauh dari technical, akan lebih mengulik, akan lebih mengeksplor sisi dan pesan-pesan, tips-tips ya kan, mungkin juga apa yang do and don'ts-nya dari testimoni Mbak Ana. Oke Mbak Ana, flow-nya aku kasih ke Mbak Ana seperti yang sudah pernah aku sampaikan waktu di WA lewat telepon ya, mulai dari awal Mbak Ana kenal KF, terus apa yang membuat mau menerapkan KF, manfaat, dan terakhir kita akan kupas sama-sama up and down-nya Mbak Ana selama ber-KF. Monggo Mbak, silakan. Iya. Terima kasih Mas Budi. Yeah. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam semuanya. Sehat selalu ya, saya doain dari sini sama-sama kita sehat dengan situasi pandemi yang tidak karu-karuan. Jaga imun. Mana kayak mengungsi keluar angkasa soalnya. Kita paling aman. Lanjut Pak. Terus ini ya, apalagi kayak saya gini, survivor cancer itu kan kita kan paling takut. Kalau imun dari orang yang normal, pasti orang yang punya cancer itu lebih rendah daripada orang yang normal. Itu pasti deh. Kedua, secara psikis ya paling cepat drop pasti, kan? Ya, apalagi kalau kan soalnya kena berita-berita di luar kayak gini, kalau kan nanti virusnya nempel kemana-mana, sedangkan kita aja nahan diri, jangan sampai deh sel CA-nya tuh bangun lagi kah? Apa? Dia ada gejala sedikit itu sudah parno gitu. Iya, udah parno parah, udah parno akut gitu. Jadi yang tantangan, terus juga saya juga bantu teman-teman yang japri, yang tanya, yang galau, yang apa, dengan situasi yang sama seperti saya. Jadi ceritanya itu pada saat dulu tahun 2015 saya kebetulan itu kan KB-nya saya tuh IUD. Jadi saya mulai tahun 2002 sejak melahirkan itu, karena saya bekerja, otomatis saya nggak mau kan, saya konsultasi nih sama dokter, saya nggak mau hormonal gitu, tapi akhirnya saya dipasang IUD itu, ya kan, pasang IUD dengan catatan ya nanti kita beberapa kali ganti gitu. Dan saya rutin memeriksa. Kesalahan saya pada saat itu, pada saat ganti pertama dan ganti kedua itu harus ada jeda sebenarnya. Karena kan hamil itu kan dipasang alat benda asing yang sudah bertahun-tahun, itu harusnya kan dia istirahat dulu, baik dulu, dan itu nanti baru pasang lagi, harusnya begitu. Tapi saya enggak. Saya tuh langsung pasang seperti itu. Jadi bayangin deh. Jadi bayangin pasti ada iritasi, dan efek samping dari IUD itu iritasi. Kayak gitu. Dan juga kemudian dengan saya kan dulu masih karbohidrat kan, dengan pola makan saya yang mie instan itu udah tiap hari, itu nggak ada. Kalau saya ini dulu itu kalau naruh mie instan tuh bukan 1 bungkus 2 bungkus, tapi dus.
Waduh. Iya. Nama rugi. Kalau satu itu udah kita udah rutin kayak gitu. Jadi saya juga pola hidup saya juga kacau juga waktu itu kan namanya juga nggak ada kepikiran untuk sakit A B C, nggak tahu. Saya nggak kenal badan saya deh, tapi yang saya rasakan mulut saya, apa yang saya inginkan di mulut saya itu yang saya lakukan, bukan apa yang badan saya pengen gitu kan. Jadi kayak gitu ceritanya. Kemudian pada saat itu yang harusnya itu ganti IUD yang ketiga tahun 2015 ya kan, waktunya yang ketiga ya gitu. Jadi sudah dua kali pasang, ketiga dipasang lagi dan saya pendarahan waktu itu. Bahkan pendarahan. Tapi memang apa namanya, biasanya kalau sudah dipasang IUD itu memang akan ada pendarahan sedikit karena kan luka, tapi nanti akan sembuh begitu. Tapi berhubung ini kok pendarahannya itu kok tambah banyak ya kan, tambah banyak dan udah nggak kayak mens lagi, udah berdarah-darah gitu. Saya kembali lagi lah sama dokter, konsul gitu kan. Konsul, ini kok kenapa dok? Biasanya kan 3 hari, 4 hari, paling nggak seminggu lah saya berhenti. Ini sampai 2 minggu gitu. Karena kasih antibiotik. Jadi antibiotiknya itu dari dosis yang biasa sampai yang super tinggi gitu. Jadi ya kan nggak bisa ini langsung diajar ini gitu. Akhirnya saya sudah nggak bisa apa namanya, karena bleeding kan habis drop kan, lemes ya. Jadi saya saya ambil keputusan, saya minta di pap smear gitu, di pap smear di ini, dan sekalian kenapa kan gitu ya. Ya, cari tahu kenapanya. Ya, terus ternyata waktu itu langsung keluar hasilnya mencurigakan gitu loh, mencurigakan, tapi harus untuk melakukan mengetahui lebih detailnya harus di biopsi gitu. Iya. Jadi, karena sambil menunggu saya hasil pap smear-nya dan perjalanan dari pertama pasang itu, saya kan diajar antibiotik nih. Nah, lambung saya nggak kena, padahal kan punya asam lambung tinggi. Lambung saya udah nggak kena, ya udah sakit banget kan gitu. Terus waktu itu waktu biopsinya saya udah bilang, saya ini sudah agak diare, perut saya udah nggak enak. Dokter saya udah punya asam lambungnya tinggi. Terus hari ini juga kamu harus biopsi, nggak bisa karena dokternya udah bilang ini, karena kebetulan dokternya juga konsultan onkologi katanya gitu. Kemungkinan mencurigakan gitu. Dan saya tuh pasang IUD dari pertama sampai yang ketiga, saya nggak pernah ganti dokter. Saya orangnya kayak gitu. Kalau satu ya satu itu aja, karena saya supaya tahu, maksud saya riwayat dari awal kan gitu kan gitu. Betul. Terus ya udah hari ini juga ini deh gitu, biopsi gitu. Tapi kondisi saya kayak gini dokter, saya diare, saya nggak bisa ini kan harus dibius. Wah, kalau lambungmu luka, kamu nggak boleh dibius gitu. Nggak boleh dibius. Serba salah. Gitu. Terus saya harus gimana dokter? Saya kan bilang gitu kan. Serba salah. Harus biopsi gitu. Jadi saya dipegangnya sama 6 suster. Aduh. Karena saya tanpa bius. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Yang atas itu dia ini yang megangin kepala. Karena kan bayangin sakit ya. Dipotong kayak berasap kayak sate gitu. Yang satunya ngipasin gitu. Tanpa dibius, dan itu sakitnya luar biasa. Dia kalau cerita itu saya tuh suka apa ya? Hati saya, ya Allah, saya tuh pernah ngalamin kayak gitu. Jadi bagi seorang yang sudah remisi dan menceritakan kembali, ini bakal jadi penguatan luar biasa nih Mbak Ana. Kita jadi mikirin ke situ. Tapi saya deg-degan. Saya masih kayak gitu. Udah berlalu. Tapi nggak apa-apa. Monggo Mbak, lanjut. Iya, terus habis itu masih sambil nunggu saya tetap dikasih untuk menghentikan pendarahan, obat obat pendarahan sama antibiotik lagi gitu kan. Terus dari menunggu biopsi sampai hasilnya kan nggak bisa sehari 2 hari, 1 minggu nggak salah itu, 1 minggu pas 10 hari. Jadi saya masih
dikasih obat menghentikan pendarahan nggak berdarah, terus aja. Dan saya akhirnya saya udah lemes. Terus waktu itu kembali lagi ke ke dokter ambil biopsinya waktu itu saya bukan ke onkologi, masih dokter praktek di Oke. Terus saya hasilnya ini karsinoma, mungkin stadium 1 mungkin katanya gitu. Tapi karsinoma ini ganas, kan gitu. Ini ganas dan ini tindakannya setelah biopsi itu biasanya operasi kan gitu. Saya kaget dong, operasi kan gitu. Sedangkan saya masih kondisi kayak gitu ya. Iya, saya nggak terimanya waktu itu. Saya setiap tahun ini selalu pap smear, dokter. Itu yang saya nggak terima, dan saya sampai mukul-mukul meja sampai nangis kan gitu kan. Saya nggak terima tuh di situ. Dokter sekarang buka riwayat saya sekarang, buka hasil pap smear saya dari awal sampai akhir itu ada di sini. Karena saya sampai, saya kan orangnya kan nggak bisa terima asal ya. Saya pasti kayak gitu. Saya sambil nangis kayak gitu. Tapi ini biopsi kita nggak bisa apa-apa lah ibaratnya. Nggak bisa apa, ini hasil terakhir katanya gitu kan. Hasil terakhir nggak bisa apa-apa gitu. Dan di sana itu kebetulan saya tidak tahu kondisi mulut rahim saya, nggak tahu karena kan dia dokter waktu itu dia rumah sakit bersalin, tapi tidak ada fasilitas kayak di onkologi itu kan ada kamera lihat terus mulut rahim saya kayak gimana gitu. Jadi kayak gitu. Terus ya udah ini harus harus operasi. Tindakannya harus operasi, nggak bisa, kamu harus angkat rahim, nggak bisa. Terus saya bilang saya harus bicara sama keluarga saya dulu, saya bilang gitu, saya pulang, saya bilang gitu. Saya nyetir sendiri lagi. Aduh, ampun. Pokoknya selamat di jalan aja udah bersyukur kan. Jadi sampai akhir pulang, terus saya rundingan sama keluarga, akhirnya kita nyari second opinion gitu. Jangan deh, ini kan spesialis kan SPOG kan, ya. Saya nggak mau Opgin, saya mau jadi profesor, itu saya. Saya dari profesor, saya nggak mau, saya mau atasnya gitu. Tapi saya tahan waktu itu, sampai saya bed rest aja, sampai 2 minggu setelah kejadian, setelah biopsi itu, saya akhirnya cari ini, dapatlah saya di rumah sakit di Surabaya. Profesornya di situ hanya 2 orang profesor yang SPOG onkologi waktu itu. Salah satunya saya ke situ, dan waktu itu dilihat baru dibukain ada kamera kayak TV besar itu, dibuka mulut rahim saya, dilihat semuanya, dan memang tuh darahnya netes, terus dipegang sama customer, berhenti, dilepas, netes lagi, dan itu luka. Jadi saya bukan benjolan seperti kayak saya lihat di internet seperti donat itu, enggak. Saya gimana borok di luar, dan itu dia semakin melebar gitu. Jadi ini kamu udah stadium 2 karena apa? Kondisi lukanya areanya itu sudah lebih luas dari area yang pertama, jadi itu cepat naik katanya gitu, dan ini ganas katanya gitu. Jadi itu yang diomongin. Jadi berarti saya tanya sama dokter, jadi benar ya Prof, ini dari yang pertama, saya kira salah diagnosa pertama, ya enggak, ini semakin naik katanya gitu. Ya udah, jadi akhirnya harus operasi lah. Harus operasi, harus sekarang cari kamar deh gitu. Nanti apa yang dilakukan? Nanti kamu operasi radikal, jadi angkat rahim, ovarium, fix semua hilang nanti kayak gitu. Terus habis itu cuma saya bilang sama dokter, saya bentar lagi mau mens, Prof, saya pengen merasakan mens terakhir saya kayak gimana, kayak gitu. Karena nggak mungkin haid. Itu alasan saya dulu itu. Saya pengen merasain, Prof, saya nggak ada lagi, nggak tahu ini. Terus tindakan lagi apa? Ya nanti kamu akan kemo. Setelah kemo nanti lihat perkembangannya, radiasi atau apa. Nantilah dilihat lagi. Penting step ini dulu dijalankan. Ya, saya pulang sambil saya sudah cari-cari kamar. Tapi saya tetap nyari second opinion lagi. Mungkin ada alternatif lain lagi. Waktu itu saya browsing karena saya pendarahan terus, jadi saya tidak bisa untuk jalan saya selalu keluar darah. Jadi saya lebih baik bed rest di kasur waktu itu pusing. Nah, saya menemukan ada beberapa kebetulan ada
Saya dulu kan akhirnya main ke akupuntur dulu itu, akupuntur. Jadi akupuntur tuh juga dia bilang gini, nasi dikurangi Ana, gula-gula dikurangi Ana, udah gitu dulu dikurangi. Terus banyak makan buah ya Ana, makan buah, makan sayur gitu dulu. Jadi bilangin, tapi yang penting nasi stop, gula-gula stop. Kalau mau manis-manis makan lewat dari buahnya kayak gitu. Dan saya jalankan, tetap ada berdarah, tapi ya apa ya, sudah mulai berkurang deh kayaknya. Kebetulan saya juga ini deh. Waktu itu saya jalani, saya apa ya, ambil sinse dulu, minum sinse dulu waktu itu. Terus pijat-pijat kan semua saya jalani deh, pijat kaki, pijat apa sampai kaki bengkak, pijat semua pokoknya diajar, semua saya jalani dia. Kalau saya pijat terakhir itu waktu itu kebetulan saya sudah mengalami kaki saya bengkak yang kanan, jadi saya nggak bisa bangun, nggak bisa bangun. Kalau sholat, kalau apa saya harus duduk gitu. Kebetulan saya tuh entah metastase, entah gimana, saya diare. Jadi mungkin juga karena stres yang berlebihan, pengaruh juga. Jadi saya diare. Jadi diare itu bukan diare yang 1-2 kali, tapi setiap kali apa yang masuk dalam mulut keluar lagi, masuk mulut keluar lagi. Jadi kayak nolak gitu ya? Iya, bisa sehari sampai 15 kali gitu. Apa yang masuk makan, ya jangan masuk dulu buah pir, nanti keluarnya ya rasa buah pir, aroma buah pir gitu. Seperti itu. Sampai saya pun kalau jalan tuh akhirnya ya ini harus nggak bisa jalan kan, jadinya kalau manggil orang kan nggak enak. Jadi saya sampai kayak anak berangkang gitu, kayak anak kecil gitu. Tuh yang saya lakukan. Akhirnya sampailah saya bulan Agustus 2015 saya dehidrasi, saya sampai di depan kamar mandi saya udah pingsan. Waktu itu saya masih ditelepon terus sih sama dokter yang pertama, ini kapan operasinya, kapan gimana, gini. Terus dia bilang, ini umurnya 6 bulan loh, dia bilang gitu. Dengan kondisi gini ini 6 bulan. Tapi memang iya, kalau kanker yang saya ganas itu, almarhum mertua saya juga 6 bulan. 6 bulan memang. Jadi apa, masa periode pertama tuh 6 bulan. Bisa nggak melewati 6 bulan ini gitu. Ini 6 bulan gitu. Berarti kalau 6 bulan dari April berarti ke Agustus, berarti saya matinya berarti Oktober. Saya udah bilang gitu kan dalam hati saya, berarti Oktober ulang tahun ini gitu kan. Ternyata Agustus saya dehidrasi. Dehidrasi saya pingsan. Dehidrasi saya pingsan, saya dibawa ke rumah sakit lain gitu kan. Ending itu saya cuma waktu di IGD saya nggak bilang kalau saya punya riwayat kanker, nggak ada. Saya cuma bilang saya diare dan apa yang saya masuk saya keluar. Oh ini mungkin kolitis mengarah ke sana. Jadi diobatin kolitisnya. Nah dari situ saya browsing ketemu salah satu terapi Gerson waktu itu. Belum kenal KF. Gerson ya. Terapi Gerson, dan saya dibantu sama orang Jakarta juga, seperti kayak Mas Tio juga baik, sebagai teman saya itu dampingi dengan pola makan sayur buah itu dulu ceritanya ya. Saya jalanin aja, habis itu ada perubahan tapi tidak cepat, lambat, dan kondisi saya tidak bisa fit gitu. Habis itu berjalan dengarlah kabar dari ketoacidosis ini gitu. Kalau saya dulu makan sayur buah saya nggak bisa gerak karena saya setiap saat harus buahnya tuh kan harus di jus murni pakai blender yang juicer. Dan itu nggak boleh disimpan, harus fresh. Jadi setiap saat kan kapan saya perginya kan gitu. Dan saya ganggu orang rumah kan gitu. Saya harus aktivitas lah, ini gimana ini kan gitu. Dan bertahun jadinya saya bulan Maret saya dapat kabar keto ini, langsung saya Tejika, yang saya tanya dan kenal Tejika, akhirnya tanya Tejika, mana Tejika langsung dikasih nomor Mas Agus, Mas Agus ini telepon anak gitu. Aku nggak bisa deh kalau kanker, kamu telepon aja gitu kan. Telepon saya Mas Tio, saya gini cerita. Ya udah, kan angkatan pertama kan, ketat kan, dilakukan seperti ini ya udah. Ya udah, saya jalani. Jadi saya bertolak belakang. Dulu yang saya hanya makan buah dan sayur,
non protein hewani, sekarang dibalik saya sekarang makan hewani, mengurangi sayur dan buah. Jadi kayak dibalik, mindset saya juga saya balik, saya bingung awalnya, ini kuat apa enggak saya kan. Tapi saya ini deh, saya coba balik gitu. Tapi ya awalnya itu nggak kuat saya. Antara saya mau maju atau saya terus atau saya nyerah. Itu yang saya awal-awal KF. Karena biasa dari makan sayur buah sampai ke tidak makan stop karbohidrat kan. Iya. Jadi itu. Dan saya adaptasinya lumayan agak lama. Tapi karena ya kebetulan kita ada kelompok kecil kan dulu WA 1, WA 2 ya kan. Betul. Hanya itu kan yang support. Patokannya itu. Iya kan. FB kan nggak kayak sekarang. Mana ada grup penyakit ini kan. Terus ya itu main by phone kan, kayak Mas Agus setiap hari telepon perkembangannya terus apa itu dulu kan by phone jadi itu. Sekarang buru-buru mau telepon jawab aja 2 hari ya. Betul. Berarti dulu tahu ketonya browsing sendiri atau lewat Tejika? Kenal Tejika dulu atau bagaimana? Kita kebetulan itu di grup Enema Kopi, saya kan Enema Kopi. Oke. Ya. Jadi itu sudah ada gitu. Kemudian kita ada gathering di Surabaya, Enema Kopi, Tejika narasumbernya membicarakan itu. Oke. Maret itu, Maret 2015 itu terus ngobrol-ngobrol. Akhirnya satu lanjut WA kan gitu loh. Lu masih ketawa gitu. Gitu apa gitu kita terus ini makan bebek. Nasinya dikurangin, dihilangin gitu. Lu udah main sama orang Enema Kopi udah gitu, udah seperti itu. Okay. Terus saya dulu karena saya itu karena saya pernah ngalami kolitis ya. Kolitis itu kan inflamasi di lambung ya, kolon ya. Kalau itu dibiarin parah kan dia akan menjadikan kanker kolon. Kalau nggak salah, kalau akan parah. Itu balik lagi pada saat saya KF gitu. Tapi anehnya yang keluar bukan makanan apa yang saya makan, tapi agak kayak lendir gitu loh, kayak agak lendir. Itu banyak banget keluar itu. Jadi bukan makanan. Di kayak minyak gitu. Saya ini kenapa ini? Itu Mas Agus, saya kok keluarnya ini gitu. Bukan feses gitu loh. Itu. Terus ya itu Mbak Ana, itu udah AC gitu. Jadi ngerti itu AC apa. Saya kok sakit, akhirnya takut. Cuma dulu kan saya apakan. Nah, kalau zaman kita di awal, zaman dulu biarkan. Itu kan jawabannya dulu, inget gak? Biarkan, nikmatin ya prosesnya. Kayak gitu kan dulu, inget gak? Jadi biarkan katanya gitu. Ya sudah. Jadi sakit susahnya di saya tuh 1 tahun pertama. Susahnya memang full kalau orang sekarang mungkin ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Tapi kalau saya ngerasain 1 tahun. 1 tahun. Mungkin karena saya ada penyakit ya. Jadi dia ngeluarinnya itu 1 tahun. Dan tanpa saya sadari, saya kuat sendiri. Tanpa saya sadari. Jadi saya kuat aja jalan, kuat kemana. Kok saya keenteng ya gitu loh. Kok saya nggak puasa kok enak kayak gitu. Gitu jadinya tanpa ini. Akhirnya 2016 saya coba-coba ini 2016 akhir saya coba-coba saya ke onkologi gitu. Saya ke onkologi ini ke onkologi saya cuma periksa gitu. Ada salah satu, saya 2 kali ke onkologi. Yang dokter pertama cowok, saya bilang kalau saya CA, kanker serviks gitu. Waktu pada saat dia dibuka diperiksa mulut rahim, dia diem gitu. Terus saya minta dipak tes, saat itu udah diambil mau dites. Terus waktu dia bilang kanker, dia langsung berhenti. Nggak bisa Bu, saya juga nggak tahu ya. Karena saya bawa hasil biopsi. Ini hasil biopsi saya. Biopsi ini
nggak salah gitu ya, nggak mungkin keliru katanya gitu. Terus tapi dengan kondisi mulut rahim saya juga nggak salah kok, nggak apa-apa gitu loh. Dia takut, jadi dia mau ambil yang mana gitu loh, dengan kondisi real, dengan hasil data medis yang sebelumnya. Akhirnya ibu kalau mau lagi, ibu harus dibiopsi lagi lebih dalam lagi dari yang pertama. Harusnya nggak mau dong begitu. Oh gitu. Oh ya dokter, kalau gitu saya pikir dulu gitu. Jarak berapa hari, seminggu saya periksa onkologi lagi, saya perempuan dokternya, dan saya nggak cerita kalau saya punya riwayat cancer, saya nggak cerita. Olah. Jadi gitu. Jadi misalnya apa ya, kalau orang yang saya nggak tahu nih, karena nakes kan akan berbeda opsinya ya. Kalau mereka yang sudah bilang ada cancer, ini metastase, dari sini langsung dia menghajar cancernya gitu. Ada ini. Tapi kalau kita bilang nggak diam, ya mungkin dia fokus penyakit itu. Terus waktu hasil di onkologi dilihat, dan saya melihat sendiri mulut rahim udah bagus, nggak ada. Dulu saya borok kan, saya tahu kan, ada fotonya. Saya masih nyimpan fotonya sampai sekarang, dan itu mulus, nggak ada, mulus. Wow. mulus nggak ada, merah marun, merah biasa itu. Merah pink, merah pink gitu. Merah pink ya. Ya merah pink gitu. Terus ya udah dikasih. Iseng-iseng saya tanya sama dokternya. Dokter, apa mungkin saya ini kanker? Kok bilang kanker, dari mana? Dia bilang gitu. Ini mulut rahimnya nggak apa-apa kok. Kanker kan permukaannya pasti kan berbeda, kelihatan kan, lihat sendiri tadi gitu. Oh gitu ya dok ya. Apa nggak mungkin? Loh, kanker itu kan nggak bisa langsung cepat. Itu dia perlu proses bertahun-tahun loh, kanker itu. Gitu. Oh gitu ya dok ya. Iya. Ya sudah. Kayak ngetes. Iya. Terus hasilnya 1 minggu lagi kan. Terus hasilnya normal semua, bagus, gak ada kendala. Dan juga ada ternyata hasilnya itu ada yang saya kasih Mas Budi itu tadi, ada yang bawah itu. Tadi istilahnya itu ada seperti dia itu kayak kulit arinya itu, kayak kulit tangan dia mau lupas, jadi dia kayak ganti kulit gitu. Gitu. Saya mengalami itu. Dan saya mengalami itu. Bentar, aku tampilin ya. Moga-moga. Bisa. Iya, pasti bisa. Pasti bisa dong. Ini. Nah, ini ya. Ini saya metaplasia. Metaplasia itu pertumbuhan ini, kayak tumbuh sel-sel baru, selamanya dia akan hilang. Sel-sel yang rusak dia ganti kulit gitu, selnya ganti lagi, baru lagi. Itu yang terjadi di saya. Di autofagia. Keren. Kayak regenerasi gitu ya. Iya, betul. Kayak gitu. Dan skip. Habis itu dan saya tanya sama dokter, saya tanya, mungkin dokter ada hasil biopsi menyatakan itu cancer, kemudian pada saat diperiksa itu dia normal, apa yang salah? Saya tanya gitu kan, ada nggak sih gitu. Yang pertama, kemungkinan hasil biopsinya keliru, itu jawabannya. Karena semua dokter itu pasti kan akan melihat dari data terbaru, hasil medis terbaru saat ini gitu. Jadi kemungkinan itu salah. Ya, itu yang tahun 2016 akhir, 2017. Bayangin kalau saya 2015 saya ngomong salah, ini bener biopsinya, ini bener. Ini nggak mungkin salah ini. Tapi aku jujur membayangkan itu waktu Mbak Ana dapat kata analisa seperti itu, satu pasti seneng dong, maksudnya paid off ya, terbayar ya, maksudnya 1 tahun dengan perjuangannya. Tapi yang lebih membuat aku kagum itu, salut itu setahunnya itu loh Mbak. Setahun untuk proses menuju hasil analisa ini bersih, ini normal ya kan. Itu apa yang membuat Mbak Ana yakin? Saya nggak punya pilihan.
Saya benar-benar totali pasrah. Waktu itu ada kondisi saya pasrah. Saya nggak punya pilihan. Saya nggak ada apa lagi saya kerjakan. Kan gitu. Makan buah sayur saya sudah. Sampai saya daun kelor yang katanya buat ngusir hantu malah saya makan. Saya jus. Bayangin, berarti anggap aja badan saya udah hantunya. Saya makan sampai saya tiap kali minum saya mual terus saya kayak orang mau muntah. Mentah lagi saya makan itu nggak daun kelor yang satu genggam ikat gede itu saya jus kan murni pakai urung gitu kan kayak gitu. Jadi yang saat ini saya nggak ada pilihan gitu. Dan saya memang waktu itu saya bilang saya tidak medis waktu itu gitu. Karena teman saya bersamaan dia ovarium, ini bersamaan. Dia ovarium, saya serviks. Dia operasi dan dia kemo. Terus dia juga sama-sama pakai kita enema kopi waktu itu. Kita pakai enema kopi juga, dia juga sama. Dan kita tetanggaan ternyata. Akhirnya kenal gara-gara itu kan, gara-gara itu kenal. Itu pun bilang sama saya gini. Hati-hati loh Ana, saya masih ingat. Hati-hati loh Ana. Orang yang pakai medis aja itu bertahannya susah, apalagi kamu nggak medis. Saya begitu kan. Saya pulang saya nangis, saya ke mama. Saya bilang sebelum mati minta maaf sekarang. Saya begitu. Benar-benar tidak ada pilihan. Semua opsi yang ini juga rasanya memang cuman itu, tapi kok waktu sudah dijalanin tidak menunjukkan hasil ya kan. Tapi yang terberat ya itu tadi kayak gak ada dukungan segala macam. Waduh, nggak kebayang aku. Setahun itu loh progresnya luar biasa. Tapi bersyukurnya waktu itu pada saat saya mulai keto, untungnya Mama sama Diva langsung ikut. Jadi ada temennya. Itu yang bikin saya support sistemnya gitu ada. Kalau Diva hari itu juga karena kan saya kan makan nih, saya kan ambil lauk aja. Kalau pakai nasi lauknya kan dikit. Kalau Diva iri, awalnya kok ikannya banyak, kok aku dikit. Akhirnya dia nggak makan nasi, dia minta lauknya juga. Gitu. Itu kalau Diva. Kalau Mama? SMP dia, kalau Mama? kelas 2. Kalau Mama setelah 2 minggu, Mama saya cek kan di gula darah. Mama tuh kayak hampir ke arah mau pradiabetes gitu gula darahnya. Dan Mama kan suka lemes, suka suka. Tiap hari selalu minum obat. Dan saya selalu ngantar satu kantong kalau Mama. Mama 69 kan umurnya. Waktu itu satu kantong. Terus enggak deh, ikut kayak anak aja gitu, coba. Ini coba gitu. Soalnya Mama tuh antara coba juga dia juga kok enak ya kayak makan ikan aja gitu ya. Simple mikirnya juga. Itu nggak ada banyak mikir. Nggak ada maksud apa ya. Kalau saya nggak punya pilihan. Saya ikut aja deh. Cuma saya lihat kalau saya ada progresnya, paling nggak ada sedikit lah perkembangan buat saya, ada perubahan. Saya teruskan. Pada saat itu gitu kan. Tapi perlu waktu. Kalau saya tidak ada perubahan, progres walaupun sedikit tidak ada atau semakin parah, saya akan mencari alternatif lain yang nggak tahu apa nanti. Itu hari saya seperti itu. Jadi sekecil apapun progresnya, Mbak Ana tetap bisa melihat dan appreciate itu ya, walaupun mau nggak mau pelan gitu. Kan? Ada betul. Berarti itu tidak bisa. Dan saya sambil itu kan Mas Agus kan juga sering ngasih, meskipun bahasa planet nggak karuan, saya kan juga belajar ya kan. Jadi saya kan belajar, saya liatin, dan itu ternyata yang saya rasain sekarang damai dengan tubuhmu. Apa yang kamu ingin, badanmu inginkan, itu yang kamu jalani. Jangan yang diinginkan mulutnya gitu. Misalnya kayak capek, badanmu tuh capek, minta tidur. Jangan dipaksain tidur gitu loh. Emang dulu sering tidur. Bergadang. Dulu saya kan jam tidurnya kacau, begadang. Jadi saya cuek lah sama badan saya. Cuma kan pikir gini, kalau saya sakit
saya ke dokter, gitu kan. Saya sakit, saya ke dokter, gitu. Simple ya dulu ya, apalagi tipe gitu. Mbak kelihatan gini mama banget. Iya, saya ke dokter, gitu kan. Sekarang enggak, dokter cuma untuk periksa. Gitu. Tapi malah sekarang temennya dokter. Sudah jadi temannya dokter. Temennya dokter, dulu dokter konsul. Dahsyat. Jadi kualitas saya itu semakin lama hilang gitu loh. Setelah diare-diare itu hilang. Kok hilang gitu kan? Kok hilang? Kok normal? Tanpa saya sadari, tanpa itu. Terus pendarahan saya hilang dikit-dikit itu. Terus akhirnya setelah hilang, baru saya periksa ke onkologi. Setahun itu gitu. tuh ya? Iya, setahun dari Maret itu. Jadi saya periksa ke onkologi. Itu ceritanya. Luar biasa. Akhirnya sekarang saya ke dokter waktu itu, gimana dok? Apa saya perlu 6 bulan sekali? Saya periksa, kan saya masih takut kan 2019. Terus dibilangin, oh banyak uang ya, katanya gitu. Banyak uang. Banyak uang ya, banyak uang nggak apa-apa, sini lagi bayar, katanya gitu. Terus gimana? Saya kan maksudnya, saya tuh takut. Kan ya, antisipasi, iya, betul. Karena saya takut gitu ya. Uang tuh nanti lah bisa saya carikan. Tapi saya tuh, saya trauma, saya takut gitu. Udah bukan mimpi buruk, nggak tahu apa nggak saya bayangin. Lah ya, aku ngebayangin waktu yang Mbak Ana maksudnya merasa nggak terima, merasa nggak terima itu kan sudah pap smear rutin lah kok kelolosan itu ibaratnya. Terus waktu itu saya tanya dokter, saya tuh kok, saya tanya lagi tapi bukan ngomong ke saya ya, ngomongin saya untuk konsultasinya. Misalnya gini dokter, kalau kita pap smear ya, tapi ternyata kok hasilnya kok kanker, padahal pap smear tuh hasil pap smearnya enggak gitu. Terus dia tanya, oh pap smearnya konvensional ya? Iya dokter. Jangan. Kalau konvensional itu kan diambil sebagian. Kemungkinan mungkin yang sel kankernya yang harusnya ada mungkin terbuang. Tapi kalau yang sistem blood liquid test itu seluruh cairan yang ada yang diambil itu diperiksa. Itu liquid blood test apa liquid test gitu. Jadi gitu. jadi nambah ilmu. Iya, jadi saya gitu. Kayak gitu. Jadi saya paham gitu loh. Terus kalau kondisi saya sekarang ini dok, bisa nggak saya setahun lagi saya kanker? Saya tanya gitu. Dengan kondisi saya sekarang. Ya enggak, kanker itu nggak bisa setahun langsung kanker, anak. Kanker itu harus ada nanti, ada kayak sebelum kanker, ada apa gitu, ada prosesnya. Dia bilang gitu. Jadi cukup setahun sekali aja untuk periksa. 2 tahun juga nggak apa-apa kok sebenarnya. Bisa setahun sekali. Dan terakhir terperiksa kapan nih Mbak Ana? 2020 berarti sudah yang ketiga ya? 3 lebih malah ya? Udah 4. Ini kan yang 4 ini ya? sekarang tahun ke-6. Iya. 5, ini tahun ke-6. Iya, betul. Tahun ke-6. Dan hasilnya konsisten ya? Konsisten kayak gitu. Bersih, wow. Ya, jadi ini harusnya nanti deh, Agustus September, sekitar setelah Juli nanti lihat jadwal nanti. Keren. Ya, saya setiap tahun deh, saya habis ini saya kayak ada kayak dalam hati saya tuh jangan cepat putus asa, ya kan? Saya pasti setiap kali hasil dari onkologi atau apa, saya pasti bikin testimoni di grup KF itu udah kayak ada janji di saya gitu. Orang dosen mau baca atau enggak, yang penting siapa tahu ada yang nyangkut gitu. Makanya sekarang saya lagi pegang kanker cervix member. Alhamdulillah tuh katanya pendarahannya udah mulai berkurang. Gula darahnya sudah 66. Terus dia kan harusnya radiasi, cuma saya bilang tunda dulu deh radiasinya, tunggu lihat ini progresnya sebulan 2 bulan, nanti kalau memang misalnya perubahannya nggak ada, kamu radiasi. Tapi kalau ada berubah, pertahankan dulu coba. Karena saya dulu gitu, saya bilang. Jadi ngikut. Betul. Tadi barusan sore tadi bilang pendarahannya sudah berkurang. Wow. Ya, itu. Dengar gitu rasanya seneng. Yang berkurang ya. Yang nggak bisa saya bantu itu kondisi mereka mungkin dukungan keluarga itu juga nggak ada, atau bisikan-bisikan dari orang sekitar yang ayo kok medis
kamu medis aja, kamu operasi kayak saya kemarin lah, teman saya itu. Akhirnya teman saya meninggal. Aduh, ya kita nggak bisa bang. Kita nggak. Akhirnya dia berangkat duluan gitu. Yang teman-teman yang sama saya ovarium itu memang. Makanya kalau orang saya, kalau orang kanker kayak orang apa, itu gampang banget di hati, gampang banget down, gampang Makanya saya kadang kan upload foto, kadang kalau Mas Agus bilang hibernasi hilang dari peredaran, tahu-tahu muncul, upload terus, ya kan itu cara saya untuk saya harus tidak down, saya harus kondisi saya, hati saya itu, otak saya harus happy supaya kan ada hormon happy, hormon bahagianya keluar kan itu. Dikelola itu jadi saya manajemen stresnya gitu. Itu yang saya jadi saya sekarang ya udah stabil kan, jadi ya kalau tapi saya nggak WF loh. Saya tuh WF tuh selama saya ini tahun ke-6 ya, tahun ke-6 masuk tahun ke-6 KF itu saya WF hanya 2 kali. Berarti gula darah 60 itu alami ya? Gula darah saya 55 malah. 55 malah ya? 55, wow. 55. Itu alami bukan karena WF ya? Udah iya, siap. Dan saya itu proses ya. Proses apa ya? Jadi yang berubah bukan pola makan, tapi pola hidup mulai dari atas sampai ke bawah. Dan setahun loh teman-teman. Setahun loh. Dan itu gila luar biasa. Tapi jangan kira saya kuat kayak ini, kuat enggak. Jadi saya harus kuat. Cuma gimana pun orang kanker, orang punya sakit patologi yang berat, itu dia secara psikis dia lebih gampang drop sebenarnya. Betul. Jadi ada trauma. Jadi saya harus saya harus bilang ke badan saya harus bentengi badan saya sendiri. Saya nggak boleh drop. Saya kasih pagar misalnya. Jadi setiap kali. Jadi setiap hari itu kayak sekarang jadwal tidur saya sudah stabil. Jam 10 tidur, paling lambat 10:30, sampai jam 5 atau 4:30 saya udah bangun. Dan itu saya udah stabil sekarang. Saya sempat nggak bisa tidur, nggak bisa ini. Terus saya cek, nggak bisa tidur berarti gula darahnya naik gitu kan. Banyak olahraga. Kayak ini, kayak ada pikiran kayak beban itu, beban pikiran yang ganjilan di hati yang nggak bisa keluar atau apa itu harus saya cari, harus sampai saya ketemu. Saya cari aku saya buang gitu. Jadi nggak saya pendem, saya bicara cuek. Ngomong-ngomong tentang pikiran nih, ya kan? Ini pasti Mbak Ana juga terdampak juga sama COVID. Ada cerita nggak seputar COVID nih yang bisa di-share? Masalahnya itu ini, keluarga saya sendiri. Jadi saya KF itu dulu kan bilang KF tuh kebal. Enggak, KF tuh nggak kebal. Cuma reaksi yang kita terima itu yang berbeda. Reaksinya berbeda. Reaksi kayak gimana tuh? Jadi suami itu terpapar COVID, ya kan? Kan suami saya kan tidak KF nih, mantan saya nggak KF. Ya, kan terpapar. Dia demam-demam kan, karena kamar itu AC kan otomatis pasti dari virusnya ke sebelah ke saya gitu kan. Pada saat dia suatu minggu itu sudah drop di rumah, kan saya ngerawat ya, kurang tidur kan, ini otomatis ya. Imun saya pasti juga drop, tapi saya kuat gitu loh. Suami saya sudah turun dan saturasinya sudah mulai turun gitu. Saya sendiri yang bawa ke rumah sakit. Saya tunggu sampai jam 2 pagi. Waduh. Saya ngerawat dan saya cari oximeter, saya nyari sendiri, saya rawat sendiri. Akhirnya saya lihat cek, pokoknya saya dibilangin sama dokter, salah satu itu teman dokter, kalau saturasinya di bawah 90 Ana, udah kepala 8, angkat, dia bilang gitu. Angkat gitu. Jadi saya ini, terus saya udah bilang ini COVID, ini positif loh, saya udah bilang gitu. Cuma dia ke dokter kan, kita bawa ke dokter kan waktu itu bilangnya hanya GERD, kayak asam lambung. Jadi saya bilang gitu, belum. Bilangnya gitu, enggak, ini katanya dokter ini GERD, ini COVID, saya bilang gitu kan. Tapi karena dari saturasinya ini sudah turun, dia saya bawa. Karena udah nggak bisa napas, saya takutnya hipoksia kan. Iya. Hipoksia itu kan kelihatan tidak sesak, tapi saturasinya turun kan gitu. Betul. Jadi saya pakai IGD, saya bawa. Terus mama di rumah
karena lansia kan, kayaknya mama juga kena gitu. Saya sama Diva masih bertahan, masih kuat. Jadi Diva kerawat neneknya, mama, saya bawa suami ke rumah sakit. Jadi itu pada saat itu saturasi udah kepala 8, sudah turun gitu. Sudah turun. Terus apa namanya? Sudah kritis, sudah pakai ini, sudah di segala macam. Cuma saya bilang, saya tahu kan, saya kan karena saya biasa Japrian, untung tuh Japrian tuh banyak, jadi saya sambil orang Japri saya belajar kan keluhan dari Japriannya warrior itu, tanya, dia kan bercerita ya, pasti ya kerekam dah, oh kalau kayak gini cirinya kayak gini, pengalamannya mereka itu akhirnya terlalu sering banyak, saya paham gitu. Saya bilang, dokter, ini dehidrasi dokter, saya bilang gitu kan. Ini tolong kasih elektrolit sekarang, saya bilang gitu, sama dokter IGD-nya, ibu dokter ya, begitu kan. Saya ngotot, saya kasih tindakan dokter, saya bilang gitu. Kan karena barengan, kan itu sama-sama berdua kan, yang satunya nggak tertolong kan. Jadi kita barengan berdua gitu, sama-sama bapak. Yang satunya berangkat, tapi suami saya ngotot, saya bilang, suster kasih ini elektrolit, saya bilang harus diinfus sekarang, bener. Iya bu, nanti dikasih PC, nanti di swab dulu, enggak, infus dulu, nanti sambil jalan dulu. Ini dehidrasi, saya tahu sama kayak gitu. Itu akhirnya saya isolasi kan, yang di rumah, mama saya pertahankan, tapi saya telepon ini Mas Agus waktu itu, saya bilang saya ini kayaknya terpapar, tapi saya belum swab. Cuma kalau lihat dari gejala saya kayaknya terpapar deh, karena suami saya pasti saya kena. Cuma saya ini kuat, gitu. Saya kok alhamdulillah saya masih ini. Terus bilangnya stop tidak puasa, harus tidur, gitu kan. Terus mama saya saturasinya mulai turun, tapi mama saya pertahankan. Waktu itu saya sudah tanya ke di IGD waktu nungguin suami, Diva telepon, ini kayak nenek sesak deh, bilang gitu. Saya tanya ke suster, sus ini gimana? Ibu lihat sendiri kan bednya full, bilang gitu. Iya. Tapi nggak tahu kalau sekarang bednya full. Saya bawa ibu saya ke sini, bednya full bu, gitu. Rumah sakit swasta namanya. Terus akhirnya mama saya pertahankan, tapi kalau mama keto kan, jadi ini harus tidur. Jadi apa ya, tindakan saya dulu tuh saya kasih paracetamol, apa CTM waktu itu saya tuh, saya kasih obat itu, mama tidur kayak gitu sebelum obatnya datang. Suruh tidur aja perintah. Iya. Tahu mas, jadi tahu nggak, saya di IGD tuh sampai dokter tuh ngulung lihat saya teriak-teriak sama suami saya, bilang tidur ya, merem matanya, saya gitu kan loh. Sungguh. Tidur ya, merem. Karena saya tahu saya tahu badan itu memperbaiki saat tidur. Iya, bukan saat bergerak. Betul. Kalau kamu nggak tidur, kapan badannya mau recovery? Iya, betul. Ya, kalau itu betul banget. Semakin tersiksa, gitu. Iya. Ya. Jadi tidur, saya bilang gitu. Terus duduk, terus saya bilang matikan handphone, tidur, saya bilang gitu. Saya harus merem. Jadi dokternya itu melonggok, kok ini suruh tidur. Kita teriak di IGD itu, tidur ya, tak tinggal tidur gitu toh syarat saya. Diacam-acam. Kalau nggak bisa tidur, ya makanya bonek kan saya. Oh, ada julukan bonek, iya lupa. Terus saya bilang kalau nggak bisa tidur, minta dokter obat tidur. Pokoknya harus tidur, gimana caranya bisa ngantuk, saya bilang gitu. Terus ke mama sama, mah ini obat cuma tidur, mama harus tenang, mama harus tidur, nanti sembuh, besok lu sembuh. Saya cuma gitu aja, saya nurunkan stresnya biar berkurang. Ya. Padahal sebenarnya kepikiran. Saya juga panik. Boro-boro saya juga kayak gimana prosesnya itu ya gitu kan. Nah, seiring cerita lanjut begitu, besoknya suami bisa tidur dong, sama mama juga bisa tidur. Besok gimana kondisinya? Mama langsung seger, mama fresh.
Mama Fresh. Mama Fresh. Wah. Membaik. Jadi sambil nunggu ini kebetulan saya ada teman dokter juga di Surabaya, kan saya WA kasih ya kayak obat antivirus, obat flu-nya, obat ini beli anak. Jadi tengah malam waktu itu sekalian saya juga konsul, saya obatnya apa gitu. Tapi saya waktu itu belum swab test sampai 2 hari setelah saya ngantar suami, baru saya swab 2 hari kemudian. Jadi terus abis itu saya obatin, nanti obatnya nanti diminum, pokoknya mama tidur. Besok mama mau makan apa? Makan. Jadi kalau melek makan, saya bilang gitu. Kalau nggak melek tidur, nggak makan tidur. Cuma itu obatnya. Simple ya. Kalau Mbak Ana jadi dokter, pasien happy. Iya, enak loh. Kalau melek makan, ya kan? Kalau nggak mau makan tidur, saya bilang gitu. Cuma 2. Siap. Aduh. Nah, suami bagaimana? Suami waktu itu dikasih di rumah sakit, kan besoknya dia masih ini, tapi sudah dapat elektrolit. Saya bilang kan tidak KF ya. Saya bilang kalau mau nurut sementara buang dulu nasinya, makan dagingnya. Saya bilang gitu. Nanti saya makanan saya suplai dari rumah. Jadi saya belikan lauk-lauk dari rumah, saya kirim ke rumah sakit. Habiskan, saya bilang gitu. Ada perintahnya, habiskan. Iya, habiskan. Tidur. Ya. Terus kalau udah selesai makan tidur. Cuma itu aja, sungguhan. Aduh. Berapa hari suami? Suami itu berapa ya? Oh, tapi kan dia harus 10 hari dia minta pulang. 10 hari ya. Iya, kan memang harus isoman. Tapi dia bilang, saya udah nggak batuk dokter. Ini progresnya langsung baik-baik gitu. Baik-baik. Cepat. Dari yang dia drop iya, tapi dia sudah ini baik-baik. Kalau nggak mau KF lagi nggak apa-apa, tapi nanti aja kalau udah sehat. Sekarang ikutin aja ini gitu, jangan dilawan. Saya bilang jangan dilawan virusnya, udah enjoy aja gitu. Jangan mikirin ini kata COVID gitu. Iya, nah itu. Terus obatnya tidur. Kok aku disuruh tidur aja kayak gitu kan? Tidur. Orang yang kok tidur dimarahi, kalau saya malah saya suruh tidur gitu. Makanya beruntung yang punya orang seperti Mbak Ana di keluarga ini penting soalnya, karena kadang-kadang banyak itu yang apa ya Mbak, suka parno duluan gitu loh. Parno dengan kondisi, dengan info, dengan wah, dan tapi ujung-ujungnya sebenarnya pengen cepat sembuh sebenarnya sih. Iya. Cuman ya itu. Iya. Ini barusan mulai kemarin juga saya juga dampingin yang tadi kan yang saturasi yang rendah itu kan sudah naik. Dia ada lagi orang baru lagi kan. Coba tadi saya makannya jam berapa Bana? Saya masih live nanti dulu. Seru nanti nonton videonya. Nih resepnya cuma satu, makan tidur. Iya, saya tidur aja enak. Terus sudah mendingan. Cuma dan saya nggak ada apa-apa sih, nggak ada, maksudnya nggak ada kalau untuk olahraga. Saya kan juga ini kan, saya workoutnya juga lumayan. Tapi pada saat saya kondisi terpapar itu saya tidak melakukan apa-apa, saya hibernasi benar-benar itu. Dan saya handphone benar saya tinggalkan. Jadi saya mencari di sosmed ini yang sekiranya energinya positif gitu loh. Itu jadi berita yang negatif yang bikin saya itu down itu saya tinggalkan. Jadi saya usah dilihat. Jadi saya melakukan itu. Jadi intinya otak saya itu harus bahagia, keluar hormon bahagia nanti supaya kalau dengan ada hormon bahagia itu virus-virus kan dia akan tereliminasi. Itu kalau saya. Mantap. Kalau saya kan nggak tahu kalau yang lain gitu. Tapi yang sharing seperti ini loh yang mengena. Maksudnya seorang ibu juga, ibu rumah tangga. Masih kerja atau usaha sendiri ya Mbak ya? Kayaknya usaha sendiri ya. Tapi di sela-sela aktivitas usahanya bisa memprioritaskan ketika tubuh Mbak Ana memang butuh hibernasi, memang butuh turun stresnya. Jadi ini contoh yang bagus di zaman modern ketika banyak tuntutan, ketika banyak informasi berseliweran, dia kan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kadang-kadang
tanpa sadar kalau kita nggak bijak memilah, kita nanti terbawa arus jadi stres. Ya, itu. Betul. Kayak saya, kalau sekarang orang yang bekerja di suatu perusahaan bersyukur karena kan dia tetap nggak mikirin kan, tetap dapat bulanan ya. Bagi orang seperti saya, stres saya super, waduh nggak karu-karuan nih, macet semua kan. Tapi kalau saya ngikutin stresnya, saya pasti tambah down dan saya akan nanti tambah, dan efeknya kemana-mana. Jadi saya dengan kondisi stres ini, saya gimana caranya bisa ya paling nggak terlalu tertekan lah gitu. Iya. Alihkan. Artinya masalah bukan tidak ada, tapi bagaimana cara kita merespon. Iya, kita responnya itu yang penting. Ya, kalau enggak bisa kelihatan loh. Malam ini Mbak Ana masih bisa ketawa-ketawa. Iya, padahal macet di mana-mana ini. Ya ampun, udah lagi SPP bentar lagi mau bayar lagi. Kan masih bisa ketawa itu lagi rasanya. Dulu pasti udah jungkir balik ya Mbak ya. Dulu sebelum ber-KF. Dulu Mas. Dulu saya sebelum KF, saya tuh nggak bisa kayak emosian dulu. Apalagi kayak model kayak gini nih, pasti udah marah-marah nggak jelas saya. Udah suntuk kan bawaannya, pasti emosi, pasti marah-marah. Nggak tahu nih. Itu. Maksudnya nggak tahu Ana yang dulu kemana maksudnya. Iya, kok bisa ya, teman. Cuma mama saya bilang ini nasi itu emang jahat anak kayak gitu. Terus yang kedua, saya pernah tanya nih, saya sama mama saya, mama kenapa masih keto? Mama kenapa kok milih keto? Itu pernah saya tanya. Mama kan nggak ada riwayat apa-apa, gula darah mama kan juga udah bagus kan. Mama saya sehat loh, umur 69 itu masih sepeda goes, kayak orang masih kencang, luar biasa mama saya. Masih terus jawabannya apa? Jawabannya gini, mama itu ngeliat Ana dengan kondisi sakit yang kayak gitu aja, Ana lo kuat gak karu-karuan. Wow. Mau kemana gitu. Mama cuma lihat Ana, dia bilang gitu. Ana aja bisa, kenapa kok mama enggak? Kayak gitu. Wah, denger kayak gitu terharu banget, Mbak. Iya, itu kamu loh. Dulu kan mama saya dampingi kan, saya dropnya, sakitnya saya kan tahu. Dulu dengan sekarang kamu, maksudnya lincahnya sekarang kamu nggak seperti orang sakit gitu. Jadi berarti apa yang kamu jalanin kan bener kayak gitu. Masa kamu nggak mau ngikutin yang bener tuh. Dahsyat. Iya, dia juga nggak punya pilihan, jadi ngikut. Ya. Tapi dia melihat living proof, Mbak. Mama itu melihat living proof di Jawa gitu loh. Melihat 1 tahunnya, kemudian bagaimana menjaga pola hidupnya, ya kan. Gitu. Sesuatu yang kalau di diet konvensional nggak mungkin lah dilakukan. Nggak bisa. Dulu saya karena ada GERD, jadi saya itu kayak ada vertigo. Jadi saya itu dimanapun kalau kumat saya pasti pingsan. Bisa di mana aja. Saya pernah jatuh saya di motor, pingsan saya. Jadi akhirnya tahun 2012 saya disuruh resign itu karena mama nggak kuat, nggak tahu. Ya kamu sekarang masih hidup, maksudnya jatuh tapi tertolong gitu. Nah, kamu jatuh kamu dilindes sama kendaraan gimana? Itu yang takut. Jadi dulu kan saya kerja kantor ya, ikut ikut perusahaan gitu ya. Jadi saya baru datang kalau pas kumat, jadi orang kantor tahu paham, oh anak pingsan gitu. Itu vertigo saya dulu itu. Udah rahasia umum ya berarti. Udah, pingsan aja, nggak panik cuma Mbak Ana gitu. Udah apa jangan kepala aja kena itu. Oke, Mbak Ana kayaknya. Sudah cukup banyak yang bisa kita explore, tapi ada satu nih. Nggak sadar loh ya. Up and down tadi Mbak Ana juga udah cerita, terutama di bagian perjuangan menuju remisi, kemudian tadi yang sempat kita bahas tentang COVID ya kan. Mungkin Mbak Ana bisa ceritakan di antara jeda itu antara sudah dapat remisi di 2016 ya. 2016 itu sudah dapat remisi, kemudian COVID ini kan yang baru-baru. Nah di tengah-tengah itu ada nggak pengalaman yang sekiranya satu pengalaman yang menarik, apakah itu up and down yang bisa Mbak Ana sharing? Saya pernah
off ketosis, saya pernah. Saya orangnya itu tidak mau dari omongannya orang. Saya harus melakukan sendiri, ya kan? Maksudnya apa yang saya rasakan, saya pernah. Gitu. Jadi saya pernah nyoba gitu. Dan saya langsung badan saya enggak enak. Dan saya sempat ketakutan waktu itu. Tapi sebentar. Langsung kemudian saya langsung sweet kayak ya benar. Saya pernah. Membuktikan saya pernah saya nggak mau kata orang, saya nggak mau itu loh saya. Saya pernah. Mantap. Terus abis itu intinya pada saat kita down ya kan, pada kita down ya gimana caranya kita harus kembali lagi, kita ingat motivasi lagi gitu. Kalau kalian untuk keluarga, untuk apa, kalau saya sehat saya bisa bantu sekitar saya, keluarga saya, orang-orang, teman-teman saya sharing ini. Kalau saya sakit enggak cobaannya kalau kayak makanan godaan dulu saya diomongin orang, sekarang saya dipuji orang, itu bedanya. Dan orang paham ya bedanya muka kita lebih fresh. Iya, betul banget. Luar biasa. Jadi sempat membuktikan juga bahwa benar apa yang diomongin founder kita, ya kan, Mas Tio, bahwa ketosis itu sesuatu yang manusiawi, maksudnya manusia zaman dulu ya. Dan ketika kita di zaman modern saat ini, apa yang dirasakan tubuh seperti gejala sindrom metabolik, apapun lah istilahnya, yang dibilang tadi Mbak Ana, sempat merasa tidak enak. Dan itu sempat jadi ketakutan lagi kan. Aduh, kenapa lagi nih? Iya kan, terutama punya trauma cancernya tadi bisa balik lagi. Betul. Banget. Jadi aku merasa Mbak Ana sudah dapat komplit bahwa pemahaman menyeluruh tentang apa yang terbaik buat Mbak Ana itu Mbak Ana sudah dapat. Dan ini jadi senjata pamungkas bahwa aku yakin Mbak Ana tidak akan goyah, ya kan? Amin, moga-moga. Amin. Apalagi sudah terafirmasi itu ya kan, hasil tes, maksudnya semua bagus, ya kan? Kalaupun ya itu di luar kehendak kita, di luar kuasa kita, ya kan, bahwa memang waktu kita sudah selesai ya tidak masalah. Itu. Iya, kan? Paling enggak pada saat kita menjelang akan selesai kita bahagia gitu loh. Iya, jangan menderita itu loh. Iya, kita tahu kita akan mencapai titik, tapi kita menuju titik itu kita harus bahagia, jangan pada saat menuju titik kita menderita, jangan sampai gitu. Yes. Itu. Ya, betul, aku setuju. Jadi masing-masing harus menentukan seperti apa cara menuju bahagia. Kalau bahagia dengan medis, ya it's fine, enggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau misalnya merasa ini apa yang di-sharingkan Mbak Ana malam ini dan lewat video ini nanti teman-teman merasa kayaknya masuk akal, aku mau coba. Mbak Ana aja 1 tahun berjuang melawan kanker serviks menuju remisinya, ya why not, ya kan. Seperti mama Mbak Ana sendiri, ibunya bisa yakin dan tetap konsisten karena melihat apa? Living proof. Betul, itu dia. Kalau Diva, aku sih nggak perlu komentar. Karena apa? Lah sama-sama dapat lautnya sama banyak. Tapi jangan salah Mas, ketofastosis sudah masuk loh di pelajaran kedokteran. Oh ya? Dan saya dengar, jadi ada dokter sudah ngomongin masalah keto atau dia kuliah. Kan online ya. Jadi ngomongin low karbo, keton, udah ngomongin itu. Ketosis sudah dibahas ya. Ketosis sudah dibahas ya. Ada grupnya ketofastosis. Wow, keren. Saya di sini Pak, jangan bilang lo ya kalau kenal sama suhunya, saya bilang gitu. Nah, takutnya kan nyeletuk. Om Tio dokter, wah parah nih. Oke. Thank you. Informasi dosen itu siapa? Keep dulu. Kita biarkan alami ya, terdiskus. Iya. Oke. Thank you, Mbak Ana. Closing statement berupa pesan buat mereka, teman-teman yang nanti akan menyimak rekaman video ini. Monggo Mbak Ana, sepatah dua patah kalimat. Silakan. Kalau saya ngomong ke teman-teman, selain motivasi,
Intinya itu kenali, pahami, dan dari isyarat badan kita masing-masing. Karena badannya kita tuh tidak sama antara si A dan si B. Ya, ada saatnya badan si A tuh tidak sekuat si B, kan gitu. Tapi jangan boleh meniru, tapi tetap menyesuaikan dengan kondisi badannya masing-masing. Pada saat kalau mau tidur ya harus tidur, kalau mau olahraga ya olahraga. Jangan disamakan porsinya dengan tubuh si B kayak gitu. Kenali aja badannya, apa yang dibutuhkan tubuh itu lakukan. Itu kalau saya. Sip. Sama manajemen stresnya dikendalikan. Sip. Ya. Aku mungkin sedikit tambahi, menggarisbawahi yang tadi Mbak Ana sudah share. Hargai sekecil apapun progres yang sudah teman-teman dapat. Betul. Ya, Mbak Ana, karena memang justru tidak ada pilihan, maka beliau dulu berjuang, berjibaku 1 tahun. Tapi bagi teman-teman yang kondisinya masih ada pilihan, kalau merasa pilihan ketosis dan ketofastosis lifestyle menjadi jalan, yakin, ya sudah, pastinya akan jauh lebih cepat dan progresnya jauh lebih terlihat. Ya, gitu. Thank you Mbak Ana. Kayaknya kalau pandemi sudah berlalu, aku mesti ketemu. Siap. Thank you ya. Oke, teman-teman, tak terasa 1 jam lebih, tapi isinya ini luar biasa, sharingan cukup lengkap. Jadi teman-teman pastikan selalu stay tune di TFH. Hari Sabtu kita masih ada dengan seorang narasumber nakes bersama Mas Tio. Siapa dia? Lihat aja nanti di postingan pengumuman di wall Mas Tio. Oke, sampai jumpa dan selamat malam teman-teman.